Selamat malam, Bapak dan Ibu. Selamat malam Mas Iman. Iya, saya ke Prof. Sri dulu. Prof. Sri, 12 sampai 17 tahun akan divaksin anak. Aman? Ya, itu umur 12 sampai 17 itu sebetulnya yang paling penting bahwa respons imun itu hampir sama dengan orang dewasa. Mhm. Sehingga kita lebih mudah ya melihat apakah vaksin-vaksin yang untuk dewasa juga bisa diperuntukkan untuk anak di atas 12 tahun tadi. Oke. Tentu kita melihat dari hasil uji klinis yang sudah ada yang sudah dilakukan di Cina dan itu kelihatannya memang bagus. Efek sampingnya juga kecil, hanya mungkin lokal saja dan juga pembuatan antibodinya cukup bagus. Itu yang menjadi dasar pemakaian. Jadi 12 tahun ini dianggap sudah dewasa karena memang dari sisi medis 12 tahun sudah sama dosisnya dengan dosis dewasa. Betul, betul. Karena nomor satu untuk anak itu adalah keamanan, Mas Yaiman. Ya. Jadi keamanan itu nomor satu. Dan keamanan ini berhubungan dengan kelompok umur. Jadi memang kita tidak bisa menyamaratakan dari 0 sampai 18 tahun, tetapi secara bertahap. Jadi kelompok-kelompok remaja dulu, ini kan anak SMP, SMA begitu ya, Iya, betul. remaja. Nanti kemudian anak SD itu 6 sampai 11 tahun dan baru balita. Jadi kita Oke. bertahap, kalau ini memang aman, nanti kita turun ke kelompok yang lebih muda, aman lagi kita turun lagi ke kelompok yang Oke. paling Ini aman atau tidaknya kalau saya hitung berarti dalam hitungan bulan dong, Prof. Sri ya? hitungan bulan bagaimana maksudnya? Misalnya nanti pelaksanaannya katakanlah dimulai Juli misalnya untuk 12 sampai 17 tahun dan dianggap aman. Maka hitungan bulan mungkin 3 atau 4 bulan ke depan bisa untuk anak yang lebih kecil lagi, usia SD misalnya. Ya itu semua tentu tidak bisa secara matematis begitu ya, tetapi juga apakah logistiknya juga memenuhi, Iya. apakah kita perlu juga membuat suatu penelitian kecil misalnya, karena yang di Cina itu sampelnya atau subjeknya penelitiannya tuh agak kurang banyak gitu loh. Jadi mungkin kita juga perlu mencari jalan keluar Ini untuk usia bagaimana SD maksudnya Prof ya? yang kecil-kecil, yang di Yang bawah kecil-kecil. 12 tahun. Ya, Baik, tapi kalau untuk di atas 12, Prof katakan tadi aman. Yakinkan kepada kami semua publik bahwa memang betul-betul aman, apa yang kemudian bisa dianggap ini sebagai suatu hasil kesimpulan dari penelitian kah, atau kemudian dari pembuktian empiris kah? Bisa disampaikan, Prof? Ya pertama tentunya bahwa anak-anak ini imunologinya, kesehatannya secara umum adalah lebih prima ya, karena sudah melewati fase anak, kemudian dia memang transisi ke dewasa. Jadi dia satu kelompok tersendiri remaja, dan pada umumnya remaja ini imun sistemnya hampir mendekati dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita melihat dari hasil-hasil penelitian. Jadi kalau kita lihat tadi dikatakan oleh Pak Menkes bahwa ada vaksin lain, misalnya mRNA dan juga sekarang inactivated. Tetapi kita kan belum punya yang mRNA. Iya. Jadi kita yang tersedia adalah yang inactivated, yang Sinovac ini. Dan kita kasih di situ untuk 12, 17 itu cukup memadai. Itu yang berikutnya. Dan kemudian kita lihat juga bahwa anak-anak ini sudah banyak keluar, mereka punya teman, bisa bermain bersama dan sebagainya. Ini yang kemudian juga menjadi bahwa insidensnya atau proporsi kejadiannya untuk COVID ini lebih tinggi daripada yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil masih bisa dengan ibunya di rumah, tapi kalau yang remaja ini mungkin agak sulit ya untuk diam terus di rumah. Nah ini perlu kita pasti perlindungan segera. Oke, saya ke terima kasih Prof. Sri, nanti saya akan tanyakan lagi. Saya ke Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN. Pak Hasto, sudah ada koordinasi dari kedokteran, sudah ada koordinasi dari Satgas COVID-19. Kapan pelaksanaan vaksinasi untuk usia 12 hingga 17 tahun yang masih dikategorikan sebagai anak akan dilaksanakan? Ya, baik. Terima kasih. Jadi Bapak Presiden menugaskan supaya BKKBN dalam hal ini ikut melaksanakan bertanggung jawab untuk vaksin bagi ibu hamil dan anak-anak. Ya. Kebetulan besok pagi itu hari keluarga nasional.
yang akan kita rayakan bersama, dan ini sebagai suatu momentum yang sangat baik untuk kemudian kita bisa memulai seperti apa yang sudah diizinkan, direkomendasi dari Itagi tadi, Prof. Sri yang luar biasa, dan Bapak Presiden menganjurkan, maka kami menyiapkan ada beberapa tempat. Besok pagi kita siapkan di Sumedang, di Bogor, kemudian di Makassar. Online semua tuh Pak ya? Iya, besok akan kita online. Pak Wakil Presiden akan membuka acara ini besok pagi, dan kemudian di masing-masing tempat bisa kita lakukan. Kemudian kita sekaligus melakukan dialog dengan Bapak Wakil Presiden. Begitu Pak. Jadi tadi saya mendengar selain anak usia 12 sampai 17 tahun yang selama ini belum mendapatkan jatah vaksin, ibu hamil juga akan mendapatkan vaksin. Benar demikian Pak Hasto? Ya, insya Allah dalam waktu dekat, karena saya sudah bersama-sama Prof. Sri juga, dan juga dari BP POM, kemudian dari POGI, berdiskusi intens akhir-akhir ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada rekomendasi, meskipun tidak sebebas seperti anak yang usia 12 sampai 17 tadi kan sangat luas ya, dalam arti tidak selective case, tetapi bisa untuk banyak. Tetapi kalau ibu hamil, saya kira nanti ada selective case, yaitu based on case ya. Ini menarik, anak usia 12 sampai 17 tahun dan juga ibu hamil. Apakah kemudian ini akan dilaksanakan kapan, bagaimana mekanismenya, bagaimana kemudian KIPI-nya atau kejadian ikutan pasca imunisasi nanti yang kemudian dipantau. Ini hal yang menarik yang akan saya tanyakan nanti. Selepas jeda, tetaplah bersama kami saudara di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Prof. Sri. Prof. Sri, betul bahwa selain anak ada ibu hamil dan juga berencana untuk divaksin. Ini sudah dilakukan kajiannya? Ya, ini sebetulnya tidak bisa digandengkan begitu ya. Itu masing-masing mempunyai masalah tersendiri. Jadi anak sendiri, kemudian ibu hamil juga satu kajian tersendiri. Jadi tentunya kita mendengarkan juga dari organisasi profesi yang mengayomi ibu hamil adalah Persatuan Obstetrik Ginekologi atau POGI. Jadi kita juga mendengar rekomendasi dari mereka. Kemudian kita akan bersama-sama dengan Badan POM menentukan vaksin mana yang sudah bisa dipakai untuk ibu hamil. Karena ibu hamil ini tentu rentan ya, karena bagaimana anak yang dikandungnya itu jangan sampai terkena imbas kalau ada keamanan. Vaksin, betul. Ada efek vaksin yang mungkin juga baru diketahui karena sifat penggunaannya darurat. Kalau di orang dewasa, anak-anak 12 tahun ke atas mungkin tidak ada masalah, tapi ketika ada ibu hamil yang ada janin dan lain sebagainya, ini perlu pengujian lebih lanjut. Prof. Sri, artinya bahwa semangatnya adalah vaksin harus diberikan kepada seluruh tanpa kecuali, seluruh penduduk. Apakah itu balita, batita, 12 tahun, 17 tahun, bahkan lansia. Semuanya harus mendapatkan vaksin. Itukah semangatnya? Betul, saya kira demikian. Karena virus ini tidak bisa memilih-milih ya. Semua orang bisa terkena. Bahkan bayi pun bisa? Ya, bayi biasanya ketularannya dari orang tuanya tentunya. Yang memegang, karena dia nggak bisa jalan sendiri. Jadi ini yang harus diperhatikan adalah orang di lingkungan anak-anak yang belum diimunisasi, ini harus aman dulu. Terutama yang wirawiri keluar masuk rumah itu karena bisa membawa virus dari luar masuk ke rumah. Karena sekarang klaster rumah tangga ini menjadi penting sekali. Klaster rumah tangga, klaster kantor, ini yang harus kita waspadai betul. Supaya tidak dibawa ke rumah. Dan di rumah ini tentu anak cucu kita yang akan ketularan begitu ya, mudah sekali. Ini yang mungkin harus diwaspadai. Kalau kita bisa 12 tahun ke atas, tetapi yang di bawah ini masih bisa dikendalikan dengan keluarga. Jadi ayah, ibu, mohon perhatian sekali untuk anak-anak yang lebih kecil yang belum diimunisasi. Boleh nggak saya katakan begini, Prof. Sri? Kalau tadi Prof. Sri katakan jangan membawa virus ke rumah. Sesungguhnya kan orang nggak ada yang tahu ya ketika apakah dia membawa virus atau tidak di badannya. Ataukah kemudian dia terinfeksi atau tidak. Karena bisa saja OTG, orang tanpa gejala. Tapi sesungguhnya orang membawa virus atau tidak, sesungguhnya yang bersangkutan harusnya tahu karena perilaku yang bersangkutan. Benarkah itu? Ya.
kan sebetulnya sudah ada SOP-nya, harus memakai protokol kesehatan. Itu saja harus diwaspadai, dicamkan dan dikerjakan dengan baik. Itu menolong sekali. Memakai masker, cuci tangan, jarak dan sebagainya. Itu bukan hanya slogan gitu loh, tetapi Sangat menolong. sangat menolong. Iya betul. Tapi kemudian ya kalau pulang ke rumah itu jangan langsung pegang anak, cuci dulu, ganti baju, mandi dulu kalau perlu. Nah ini hal-hal yang sebetulnya sepele ya kelihatannya, tetapi kalau setiap hari harus dikerjakan, ini mungkin jadi kayak membosankan begitu. Tapi itu memang tidak bisa diubah untuk mengurangi penularan. Karena virus ini tidak ada tempat lain untuk berkembang biak kecuali pada manusia. Jadi manusianya sendiri yang harus memperhatikan supaya dia tidak memasukkan virus itu. Dan beberapa hewan, diantaranya mamalia, betul ya Prof ya? Iya, tetapi kan itu kecil sekali ya. Oke, baik. Saya ke Pak Hasto. Pak Hasto, jadi rencananya seperti apa Pak? Kalau bisa disampaikan mungkin 12 sampai 17 tahun akan divaksinasi pada tanggal berapa? Modelnya seperti apa? Rencananya bagaimana? Bisa dijelaskan mungkin Pak Hasto? Ya, baik. Jadi yang pertama kita mulai besok pagi tanggal 29, kemudian kita mulai dulu dari 3 provinsi yang sebagai launching program ini. Tadi sudah saya katakan di Jawa Barat, kemudian di Sulawesi Selatan, kemudian juga di Pangkal Pinang gitu. Setelah itu kita akan berhitung. Jadi jumlah anak usia 12 sampai 17 tahun itu kurang lebih 30 juta ya, antara 25 sampai 30. Nah, kita harus menyediakan logistik sebanyak itu, dan apabila itu pemberian ada booster atau 2 kali, tentu harus menyediakan kurang lebih antara 55 sampai 60 juta dosis. Secara bertahap cukup Pak itu Pak? Saya kemarin mendapatkan informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa kesediaan untuk anak ini cukup, tersedia untuk volume itu. Sedangkan nanti setiap tahunnya jumlah anak populasi itu kan bergeser 5 juta, kurang lebih lah, 4,8 sampai 5 juta. Bertambah kalau ya? Kalau sekarang ini yang lulus dari 17 itu menjadi 18, tapi yang 11 menjadi 12 itu kira-kira 4,8 sampai 5 juta ya, karena ya terus begitu harus kita lakukan itu secara bertahap ya. Iya, Pak Hasto, jadi saya konfirmasi besok mulai 12 sampai 17 tahun di beberapa daerah, di antaranya di Jawa Barat, Jakarta, dan beberapa daerah lain. Lalu akan dilanjutkan sampai beberapa bulan ke depan. Betul demikian ya? Iya, saya berharap kalau target dari Kementerian Kesehatan, Pak Menkes mentargetkan atau Pak Presiden mentargetkan minimal sehari 1 juta untuk semua populasi, ya harapannya untuk kontribusi dari pasien anak-anak ini kan mestinya ya bisa mencapai 20%. Harapan saya begitu. Oke, saya ingin tanya nanti pertanyaan yang sama juga ke Prof. Sri. Pertanyaan saya ke Pak Hasto, sebelum saya tutup nanti saya akan ke Prof. Sri juga. Apa yang Pak Hasto bisa sampaikan ke orang tua dari seluruh warga Indonesia yang memiliki anak 12 sampai 17 tahun? Ini kita belum bicara soal penyakit penyerta dan lain sebagainya, nanti bisa dijelaskan oleh Prof. Sri. Apa yang bisa disampaikan soal itu? Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya kira ini sudah menjadi satu komitmen pemerintah untuk memberikan vaksin perlindungan kepada anak usia 12 sampai 17 tahun. Oleh karena itu, harapan saya pada keluarga-keluarga yang punya anak antara 12 sampai 17, saya kira tidak perlu mendengar isu-isu yang sifatnya kadang-kadang bukan isu yang sehat, tetapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak positif. Lebih baik mendengar dari dokter yang mengampu penyuntikan vaksin. Saya berharap dukungan dari keluarga. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar semua Pak dan maksimal. Saya ke Prof. Sri dari Itagi. Prof. Sri, anak aman ya akan dilaksanakan mulai besok, tapi ada juga mungkin catatan, misalnya penyakit penyerta. Apa yang bisa disampaikan di sini, Prof. Sri? Ya, saya kira menyambung tadi pernyataan Dr. Hasto bahwa benar sekali keluarga harus ikut merawat ini di sini, karena penyakit penyerta untuk anak-anak mungkin lebih sedikit dibandingkan dewasa dan lansia tentunya ya. Tetapi karena di dalam pelaksanaan itu ada checklistnya ini, checklistnya hampir sama, juga ada juga. Oh nanti jadi nggak usah khawatir Bu, jadi ketika datang nanti akan menceklis dulu, ada sakit ini nggak, kalau seandainya nggak semua lanjut begitu ya?
Betul, dan itu juga Oke. harus sama begitu. Jadi kita jangan sampai kemudian apa yang dilupakan. Ya. Tapi satu yang penting Pak Mas Aiman, bahwa anak-anak ini justru psikologis yang menjadi perhatian. Takut jarum ini loh. Dan orang Jangankan tua anak-anak, Bu, ini yang dewasa aja banyak. Iya, betul. Tapi terutama remaja. Remaja ini kalau satu takut, teman-temannya semuanya ikut takut gitu. Iya, Jadi iya. peran keluarga ini sangat penting. Betul, betul. Itu jadi penyakit penyerta nggak usah khawatir karena nanti semua akan ada checklistnya. Jadi nggak usah khawatir, datang saja. Lalu kemudian nanti ada checklistnya diisi. Yang perlu dikhawatirkan adalah psikologis. Takut jarum suntik. Nah itu bagaimana kemudian orang tuanya meyakinkan bahwa ini jarum suntiknya nggak sakit kok. Saya sendiri merasakan jarum suntiknya beda Bu dengan donor darah. Kalau donor darah lebih besar kan lebih sakit. Tapi kalau vaksin hampir sama sekali nggak kerasa sesungguhnya. Betul ya Prof? Ya, saya kira betul sekali. Kalau kita jangan terkonsentrasi pada jarumnya begitu loh. Iya. Kalau Nggak usah dilihat. Sudah ketakutan dulu ya sebelum disuntik. Baik. Terima kasih Profesor Sri Rejeki dari ITAGI, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization ITAGI. Dan kemudian ada Pak Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Terima kasih Pak Hasto, terima kasih Prof. Sri Rejeki Hadinegoro telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, sehat untuk bangsa Indonesia.